Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuners, jumpa lagi di talkshow tribunkaltara.com di program Rumah UMKM. Nah, kali ini kita kedatangan salah satu pelaku UMKM yang ada di Provinsi Kalimantan Utara, tepatnya di Kabupaten Bulungan, Kota Tanjung Selor, dari Yumna Food. Nah, Yumna Food ini dikenal sebagai salah satu pelaku usaha UMKM yang mempunyai produk di bidang frozen food dan sudah cukup lama menghiasi pasar yang ada di Tanjung Selor. Nah, hari ini kita kedatangan langsung dari ownernya, Ibu Rizmiati. Ibu, ya baik, selamat pagi Ibu. Pagi, Pak. Iya. Nah, Ibu, ini kalau untuk Yumna Food sendiri mungkin kita akan langsung ngobrol-ngobrol, Tribuner. Saya akan mulai, kira-kira produk-produk apa saja yang saat ini sudah menjadi unggulan dari Yumna Food sendiri? Terima kasih Mbak Ocha atas waktunya. Jadi produk-produk Yumna itu yang saat ini menduduki istilahnya peringkat tertinggi ya dalam segi produksi gitu di rumah produksi kami. Itu yang utama memang ada bandeng tanpa duri, ceker bersih, sama tahu bakso. Itu adalah produk-produk yang ratingnya paling tinggi gitu. Berarti penjualannya yang cukup diminati ya. Betul, cukup besar. Itu ada 3 produk itu, dan menyusul bawahnya itu nanti ada bakso ikan, ada ya itu otak-otak bandeng begitu. Tapi yang paling tinggi 3 produk ini yang paling besar produksinya di setiap bulannya. Iya, jadi Tribuners, untuk frozen food ini sendiri bisa dikatakan salah satu produk UMKM yang cukup diminati karena memang dari sisi kepraktisannya. Jadi buat ibu-ibu yang mungkin malas masak, pengen yang praktis, frozen food ini salah satu alternatif untuk kita bisa langsung makan dengan praktis, Ibu ya. Nah, kalau untuk Yumna Food sendiri, ini brandnya bisa mungkin diceritakan dari mana gitu. Nah, apa terbersit untuk memakai brand Yumna Food? Cukup marketable sih sebenarnya kedengarannya. Jadi awal mula untuk saya sendiri menggunakan nama Yumna itu sebenarnya sebelumnya itu sudah ada beberapa kata gitu yang kita bentuklah gabungan. Kan dulu awalnya Yumna ini kelompok. Jadi terdiri dari 10 ibu-ibu begitu. Bergabung, dan kami mengelola satu usaha bersama-sama gitu. Tapi karena bukan sesuatu yang mudah untuk menggabungkan pemikiran 10 kepala gitu menjadi satu, jadi akhirnya kami memutuskan untuk produksinya masing-masing begitu. Jadi produksinya masing-masing. Jadi waktu itu menggabungkan beberapa nama, kok nggak cocok ya gini. Terus kami pun cari di buku-buku nama-nama itu, tapi menyesuaikan dengan usaha yang sedang kami jalani gitu. Jadi waktu itu bertemulah, kayaknya pas banget deh ini Yumna gitu. Kan mendekati dengan kata nyami gitu ya kalau untuk makanan. Kalau untuk makanan. Terus karena kami juga para ibu-ibu, jadi kan perempuan banget gitu ya dari segi penamaan. Terus untuk sebenarnya ini dia bahasa Arab, Mbak, Yumna itu. Yumna itu bahasa Arab, artinya yang diberkahi. Kenapa? Nah, itu kan saya gunakan A-nya 2 itu ya, di belakang kan Yumna gitu kan. Jadi A-nya 2 itu dari bahasa Arab, artinya yang diberkahi, dengan harapan bahwa usaha yang kami jalankan ini juga membawa keberkahan gitu untuk kami, memberi manfaat untuk banyak orang. Itu awal mula untuk penamaan Yumna sendiri, mengandung arti seperti itu. Dan untuk segi kepangan olahnya sendiri ya tadi mendekati kata nyami tadi. Nyami itu ya, itu Yumna seperti itu. Aku pikir awalnya ini dari nama anak atau dari nama keluarga atau apa gitu yang terbersih. Ternyata memang sangat filosofis sekali maknanya ya, Tribuners. Nah, untuk usahanya sendiri sejak kapan berdirinya? Kalau Yumna sendiri itu saya memulai di tahun 2014, tapi waktu itu masih awal sekali, masih dari segi ilmu masih terbatas, masih belum terlalu paham, tapi saya sudah mulai berani membuat membuat olahan. Waktu itu yang pertama adalah nugget sama bakso ikan. Jadi nugget ikan sama bakso ikan itu produk awal sekali di Yumna. Baru berikutnya menyusul yang non ikan, ada ceker bersih gitu. Tapi waktu itu produksinya masih yang ya belum konsisten gitu, sebulan sekali, sebulan 2 kali, bahkan kadang mungkin 2 bulan sekali gitu. Nah, ketika itu saya karena Yumna sendiri ini masih sampingan, masih menjadi usaha sampingan begitu, yang usaha utama waktu itu ada
Jadi saya mulai menekuni terus mulai fokus di Yumna itu di tahun 2017. Nah, di tahun 2017 itu saya mulai fokus untuk hanya mengelola Yumna gitu. Jadi di situ juga mulai pelatihan dan lain-lain, pembinaan termasuk dari Bank Indonesia saya mulai di situ. Nah, itu udah mulai belajar dan mengaplikasikan di dalam usaha. Nah, itu seperti itu di tahun 2017 gitu. Berarti ini sejak tahun 2017 ya. Okay. Nah, untuk produknya sekarang berarti kurang lebih sudah ada berapa item yang Yumna punya hingga sekarang nih? Kurang lebih ada sepuluhan lah itu. Sudah produk. 10 item dari 3 item Tribuners yang menjadi awal atau cikal bakal berdirinya Yumna, sekarang sudah berkembang luas sudah menjadi 10 item. Nah, ini kan cikal bakalnya dari frozen food. Nah, Betul, saya lihat yang ada di sini sekarang ada beberapa produk yang sudah siap saji, betul-betul bukan frozen lagi, tapi sudah menjadi olahan yang siap untuk disajikan dan disantap Tribuners. Nah, ini apa menjadi salah satu inovasi baru dari Yumna atau seperti apa? Ya betul. Jadi selama ini kan Yumna sudah dikenalnya dengan frozen food gitu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, ada juga permintaan dari customer begitu yang mengatakan, kenapa nggak disiap saji begitu? Ada nggak yang udah bisa langsung dimaem? Kadang ada permintaan dari customer seperti itu. Akhirnya saya pun memutuskan untuk mencoba di lini pangan siap sajinya gitu. Jadi waktu itu saya awali siap saji itu yang pertama kali dari tahu bakso. Tahu bakso berarti ya. Ya, yang tahu bakso. Jadi karena ini siap saji, saya pun harus menentukan segmen pasarnya. Jadi ini kemana ya kalau saya mau jual yang siap saji? Gitu. Jadi akhirnya ini bisa untuk cemilan pagi hari. Sudah saya lepas setiap pagi online untuk cemilan pagi hari untuk sarapan dan lain-lain. Berikutnya kalau saya mau menambah penjualan selain daripada untuk konsumen yang untuk maam aja kemana? Akhirnya saya merambah ke bermitra dengan teman-teman pemilik catering. Ini untuk bandeng. Untuk yang untuk yang tahu. Ini Tahunya. masih di tahu. Jadi tahu ini saya juga bermitra dengan para teman-teman yang memiliki catering. Jadi dijadikan sajian di snack box gitu. Jadi ada beberapa catering yang sudah bermitra dengan Yumna gitu untuk order produk Yumna sebagai kue asin di snack box gitu. Nah, itu yang alhamdulillah sampai saat ini sudah berjalan gitu. Jadi selain saya juga menjual untuk langsung ke customer B2C, saya juga ke B2B yaitu ke pemilik usaha. Pemilik usahanya gitu. ya. Nah, untuk ini bandeng untuk tanpa duri ini seperti ini. Untuk yang bandeng tanpa duri, nah bandeng tanpa duri ini ini tergolong sangat baru. Ini baru sekitar 2 mingguan dirilis. Nah, ini masih baru banget. Nah, tapi sebelumnya saya juga sudah menyajikan di dalam snack box, di dalam rice box. Ini praktis, jadi betul. Jadi terkadang ada pemesan untuk nasi kotak tapi yang bukan ayam, lauknya bandeng gitu. Jadi itu saya sajikan bandeng crispy ini gitu, bandeng crispy. Ini betul-betul bisa langsung disantap karena sudah nggak punya duri dan sudah diolah juga. Ya. Dulunya itu memang hanya di nasi kotak gitu ya. Nah, sekarang saya merambah untuk dipasarkan sebagai menu sehari-hari. Nah, jadi saya setiap hari sudah saya open order gitu untuk menu makan siang, gitu untuk menu makan malam gitu. Jadi nanti sudah kita jual untuk bandeng crispy itu sudah lengkap dengan sambal. Di situ nanti ada sambal terasi, ada sambal orek. Jadi ada 2 pilihan sambal gitu. Ini sudah daily untuk ordernya atau di waktu tertentu? Biasa ada di siang dan sore pengantaran. Karena kita mentarget untuk menu makan siang dan makan malam. Berarti untuk produk baru yang di launching ini siap saji dari bandeng tanpa duri, batari atau bandeng tanpa duri crispy sudah bisa diorder setiap hari Tribuners ya, dengan berbagai pilihan sambal tentunya ya, sebuah inovasi. Nah, untuk olahan untuk pangan seperti ikan sendiri yang lainnya itu apa ada bekerja sama dengan nelayan atau seperti apa untuk penyiapan bahan bakunya? Untuk penyiapan bahan baku, kan di Yumna ada beberapa produk olahan ikan dan beberapa jenis ikan yang digunakan gitu. Jadi yang pertama itu ada ikan tenggiri yang digunakan untuk bakso dan tahu bakso juga fishball crunchy. Nah, itu ada dari ikan tenggiri. Berikutnya juga ada ikan bandeng. Nah, olahan dari ikan bandeng ini ada bandeng tanpa duri dan otak-otak bandeng gitu. Nah, otak-otak bandeng ada juga siap saji gitu. Iya, seperti ini ya. Nah, ini
Ini kita sudah kerjasama. Ini nah. dia. Iya. Bandeng Nah. tanpa. Nah, ini otak-otak Otak-otak bandeng. bandengnya. Nah, ini kita kerjasama juga dengan ada yang mensuplai bandengnya gitu. Tapi memang saya belum pengambilan dalam jumlah besar seperti sampai beratus-ratus kilo itu belum kalau untuk otak-otak bandeng. Karena ini skala produksi di Yumna itu baru 10 kilo per hari. 10 kilo per hari. Nah, ini perharinya sekali produksi itu 10 kilo ikan. Dengan nelayan di mana itu, Bu? Ini sudah ada mitra sih di pasar gitu. Jadi saya sudah punya mitra-mitra penyedia ikan, termasuk misalkan ikan bandeng penyedianya ini, ikan tenggiri penyedianya ini, ada ikan lagi seruyuk penyedianya ini gitu. Apa di wilayah Bulungan atau Di wilayah Bulungan masih. Tanjung Pak atau di mana? Di wilayah Tanjung, Bulungan. yang jelas di wilayah Bulungan. Saya skala prioritas itu kerjasama bermitra dengan teman-teman yang ada di Bulungan. Di Bulungan semua ya, berarti. Tapi ketika memang butuh untuk yang dari luar, saya pun akan menggait teman-teman dari luar untuk bermitra begitu. Ya. Intinya kita memberdayakan Betul, sama-sama di ha-ha. pelaku Betul pelaku sekali. usaha di dalam daerah kita sendiri Iya, dulu ya. Di tujuan Bulungan. utamanya adalah pemberdayaan kita di lokal di Bulungan. Ya. begitu. Nah, bisa mungkin diperlihatkan Ibu untuk olahan frozennya yang lain. Ini yang Iya. tahu bakso. Nah, ini yang tadi selain daripada dijual siap saji, Iya. di Yumna juga dijual frozen kondisinya seperti ini. Ini ada 3 kemasan sebenarnya. Ada ini yang isi 20, ada juga yang isi. Ada yang isi 10 juga. Nah, Gitu ya. ini ada yang isi 10 seperti ini varian rasanya pedas. Ya. Ini Oh, yang itu ada ori. yang pedas ya Nggih, berarti ya. ini ada yang pedas. Ini yang ori. Terus juga ini tadi otak-otak bandeng yang dalam kondisi Masih frozen. beku, ya, Nah, ini frozen dalam ya. kondisi frozen seperti ini kita kemasnya. Nah, ini juga sudah alhamdulillah Mbak sudah dibawa keluar daerah gitu. Sudah dibawa sebagai oleh-oleh gitu. Oh, berarti sudah jadi Nggih. produk oleh-oleh juga ya, Bu? Oke, sudah dibawa oleh-oleh ke beberapa daerah. Kalau Ini ini tadi Batari ini ya? bandeng tanpa duri yang memang tadi kondisi frozen Kondisinya ini, ini seperti ini setelah diolah. siap saji seperti itu. Ini Ini frozennya frozennya seperti ya? ini. Ah, gitu. oke. Nah, kalau untuk diantar ke luar daerah menjadi produk oleh-oleh itu dia pengemasannya seperti apa, Bu? Jadi kalau untuk yang frozen food itu digunakan packaging menggunakan styrofoam. Oh, styrofoam ya. Jadi harus di packing styrofoam dia. Kalau nggak di packing styrofoam itu dikhawatirkan nanti daya tahannya Iya, betul. Ah. tidak lama tuh. Berarti dia kalau di styrofoam itu ada sekitar berapa jam daya tahannya? Dia bisa estimasi 12 jam. penerbangan 12 jam Iya, misalnya itu bisa ya. 12 jam bisa menggunakan styrofoam. Kebanyakan untuk oleh-oleh kemana biasanya yang memesani? Sulawesi sudah pernah, Iya. Jawa juga, Oke. Sumatera. Kalau ke Papua itu pernah tapi yang kering, produk kering. produk Cemilan-cemilan yang kering di Yumna itu ke Papua gitu. Jogja Juga ya, iya. Oke. Nah, ini kan yang biasanya menjadi perhatian Tribuners untuk olahan frozen adalah bagaimana sistem produksinya, apakah memenuhi syarat atau tidak dari misalnya BPOM atau label MUI-nya seperti itu. Nah, itu di Yumna sendiri bagaimana untuk hal-hal seperti ini? itu terkait dengan legalitas ya. Jadi Ya, memang legalitas. untuk produk yang frozen itu memang legalitasnya agak berbeda dengan produk yang kering gitu. Ya. Jadi kalau produk kering itu teman-teman hanya cukup dengan PIRT begitu sudah iya, bisa sudah bisa. keluar daerah gitu sebenarnya. Nah, kalau di frozen sendiri ini butuh namanya MD yang dikeluarkan oleh BPOM gitu. Ya. Jadi legalitas untuk produk frozen food dalam negeri gitu. Jadi MD namanya. Nah, itu nanti yang mengaudit adalah BPOM gitu. Dan Yumna sudah. Nah ini masih proses Oh, menuju oke. ke MD Ke gitu. MD ya. Karena MD sendiri itu syaratnya memang tidak mudah Iya, gitu. betul. Salah satunya adalah bahwa bangunan terpisah dari rumah tinggal. Oh, Jadi iya, betul. harus ada ruang Rumah khusus produksi sendiri ya? Iya, Ah, nah, oke. itu. Jadi untuk skala UMKM yang seperti kami begini masih kelasnya mikro Iya, gitu. betul. Jadi itu untuk memiliki rumah produksi sendiri ya memang sebuah perjuangan gitu. Untuk bisa memiliki rumah produksi yang khusus begitu. Tapi ini perlahan-lahan mulai distandarkan. Jadi contoh yang produk-produk perikanan seperti otak-otak bandeng, bandeng tanpa Bandeng tanpa duri, duri. ini kan diaudit juga oleh tim dari Kementerian Kelautan. Oh, Nanti baik. ada nama legalitasnya itu SKP. Jadi ketika Iya, iya. produk-produk ini nanti sudah diaudit oleh dari Kementerian Kelautan, maka nanti pihak BPOM itu bisa dilampirkan gitu. Jadi produk-produknya
istilahnya lebih mudah lah untuk diaudit BPOM-nya ketika sudah diaudit oleh SKP. Gitu. Berarti kalau untuk keamanan konsumsi sudah Insya Allah halal sudah juga halal sudah ya, sudah. dari Yumna sudah betul-betul sangat memperhatikan bagaimana untuk keamanan produksi produk-produk yang diperjualbelikan untuk frozen maupun yang siap saji. Nah, sejauh ini sepanjang proses pengembangan usaha yang dilakukan oleh Yumna Food, seperti apa Yumna Food melihat dukungan dari pemerintah untuk sektor UMKM ini sendiri? Dukungan pemerintah itu apalagi untuk saat ini ya, itu bagus sekali sebenarnya, sangat mendukung pemerintah. Konsisten ya pemerintah mendukung UMKM gitu, itu bisa dilihat dari banyaknya gelar produk yang bisa diikuti oleh UMKM tuh, karena gelar produk juga sarana kan untuk UMKM memperkenalkan produk. Nah, itu sebenarnya ini kan yang sekarang istilahnya pemerintah kayak aware banget gitu, tapi dari dulu Mbak sebenarnya Yumna sendiri itu kan lahirnya ya dari pemerintah juga gitu kan. Dulunya saya itu tidak mengerti apa-apa Mbak, nggak ngerti cara ngolah bakso bagaimana itu tidak mengerti sama sekali, dilatih oleh Dinas Kelautan Kabupaten Bulungan gitu. Jadi kalau diklaim istilahnya salah satu dari program pemerintah, nah keberhasilan program pemerintah, betul. Nah itu adalah ya saya, ya. betul. Nah, jadi waktu itu setelah dilatih oleh Dinas Kelautan terkait dengan keterampilan membuat olahan ikan, nah lanjut dibina oleh Disperindakom Kabupaten Bulungan terkait dengan packaging produk, terkait juga dengan bagaimana manajemen usaha, seperti itu kan pelatihannya itu oleh Disperindakom Kabupaten Bulungan begitu. Jadi sebenarnya saya itu ya ilmunya banyak dari pemerintah begitu. Diikut bisa buat ini, bisa buat ini. Untuk usahanya terlihat jelas ya hasilnya. Gitu. Nah, kalau untuk promosi sendiri, nah tadi kan sempat disinggung bahwa salah satu sarana produksi yang selama ini banyak dimanfaatkan Yumna adalah gelar produk. Betul. Nah, selain gelar produk itu sendiri, untuk sarana promosi yang lain yang Yumna selama ini banyak maksimalkan itu di bidang seperti apa? Tentunya sosial media. Ya, betul, sosial media tentunya ya, nggak dipungkiri. Sosial media itu salah satu sarana yang paling mudah dan paling efektif menurut saya gitu. Jadi banyak berteman dengan ribuan orang begitu di dunia maya itu. Kalau misalkan kita realkan di dunia nyata kan sebenarnya 100 orang kan udah banyak ya Mbak, sementara kita di situ berteman dengan ribuan orang, bahkan 3.000, 4.000 sampai ada yang mungkin sudah 5.000 begitu. Nah, itu pangsa pasar yang luar biasa menurut saya. Potensi calon customer ya. Calon customer. Jadi saya banyak promonya di media sosial, terutama media sosial gitu. Di WhatsApp, di Facebook, terutama IG gitu, meskipun IG belum maksimal gitu. Sebenarnya Yumna juga sudah ada di marketplace, tapi hanya produk-produk yang kering, karena untuk yang frozen belum ada MD, masih proses tadi itu, jadi belum berani gitu. Ini masih mau menuju MD gitu. Jadi media sosial lah yang untuk promosi sarana. Tapi yang offline, kalau yang offline ya gelar produk itu utama, karena gelar produk itu mendekatkan saya dengan segmen pasar saya. Iya gitu. Betul, karena langsung B2C-nya ya. Iya, langsung B2C. Bayar tuh customer-nya. Oke, nah untuk offline store sendiri itu ada nggak Yumna? Ada ya, di Selimau ada rumah Yumna, ada tokonya Yumna di Selimau. Jadi di Selimau itu di depan itu toko, di belakang rumah produksi gitu. Tapi kalau di Tanjung Selor Kota itu ada di Jalan Niaga, sebenarnya itu galeri UMKM-nya teman-teman UMKM Kabupaten Bulungan gitu. Jadi milik pemerintah yang pengelolaannya saya yang mengelola gitu. Yumna diamanahi untuk mengelola begitu. Jadi sebenarnya ada bisa diakses di 2 toko itu begitu. Yang galeri yang istilahnya itu store-nya Yumna gitu. Tapi di luar dari itu banyak juga reseller gitu. Ada di Jalan Jeruk, ada nggak apa-apa ya disebut ya Mbak Jaya. Jadi ada di toko Cahaya Baru Telur Pecah, ini juga reseller Yumna. Ada juga di toko Kangen Jalan Jeruk, ada Koperasi Salimah, toko oleh-oleh. Nah, itu di Gang Mengkudu Sabanar Lama, ada juga di toko oleh-oleh Kaltara gitu, di Fatuju itu beberapa reseller yang ada di Tanjung Selor gitu. Berarti untuk mengakses produk Yumna sendiri ini sudah sangat terbuka luas pasarnya dan bisa diakses di mana saja selain dari online store tentunya dan offline store-nya. Nah, mungkin sebelum kita menarik kesimpulan dari perbincangan kita pagi hari ini, kira-kira ada nggak harapan atau impian Yumna Food hari ini mungkin yang
belum bisa dicapai secara maksimal, atau akan ada langkah-langkah atau inovasi-inovasi apa lagi untuk Yumna Food ke depannya? Jadi sebenarnya kalau planning ke depan itu saya pengennya Yumna jadi home industry, jadi pabrik, mini pabrik lah, mungkin kalau belum pabrik besar, tapi mini pabrik, jadi terfokus memproduksi gitu, memproduksi pangan-pangan olahan gitu. Jadi saya pengennya itu, makanya saya menyediakan rumah produksi karena saya pengen punya home industry, punya pabriknya gitu. Jadi nanti harapan saya ke depan ketika legalitas sudah lengkap, itu produk saya akan masuk di toko-toko. Berarti bukan lagi fokus sebagai bukan lagi fokus sebagai penjual, tapi menjadi penyuplai. Iya, betul. Penyuplainya gitu. ya. Jadi nanti harapannya ke depan ketika legalitas sudah lengkap, maka produk Yumna pun akan berada di market-market besar contohnya, dan semoga saja ke depan bisa keluar daerah, Kaltim dan lain-lain bisa. Tentunya setelah legalitasnya lengkap begitu. Karena ini juga proses legalitas juga bukan sesuatu yang mudah ya, menurut saya gitu. Saya sendiri itu waktu audit pertama kali PIRT itu tahun 2016 itu saya nggak lulus. Nah, waktu itu saya sampaikan, Bu, suka dukanya ya, Ibu nggak lulus auditnya. Oh iya, gimana? Karena bawah kolongnya berair dan lain-lain, belum ada plafon dan lain-lain produksi. Oke, nanti saya buat rumah produksi tapi belum bisa sekarang. Nah, itu saya buktikan di tahun 2020 alhamdulillah sudah audit, PRT sudah punya, halal sudah punya. Halal ini ketiga kalinya saya perpanjang halal. Jadi alhamdulillah setiap 2 tahun perpanjang halal. Hanya memang yang masih agak berat saya tuju adalah MD gitu. Karena memang MD ada standar khusus, ruang produksi harus terstandar GMP begitu, skalanya sama dengan pabrik besar begitu. Dan jadi ada beberapa yang memang harus dipenuhi dulu di Yumna untuk bisa mendapat MD. Gitu, terutama layout tempat produksi. Iya, itu ya. Gitu. Nah, jadi mudah-mudahan ke depan juga bisa membantu pemerintah dalam hal menciptakan lapangan pekerjaan. Iya, betul. Bisa memberi manfaat untuk banyak orang begitu. Jadi tidak hanya ibu-ibu yang malas masak. Ya, monggo. Itu. Itu juga saya memfasilitasi ibu-ibu yang mungkin agak tidak mau repot di dapur. Bisa ke Yumna gitu. Jadi insya Allah Yumna praktis, halal, aman. Oke. Yumna praktis, halal, aman ya. Seperti itu Tribuners untuk perbincangan kita hari ini dengan owner dari Yumna Food, Ibu Rismiati, yang hari ini sudah banyak sekali berbagi tentang bagaimana proses perjalanan bisnisnya di Yumna Food, mengembangkan frozen food dari tahun 2017 hingga akhirnya bisa menelurkan kurang lebih 10 produk hingga saat ini, baik itu olahan frozen dan beberapa inovasi lainnya yang sudah siap saji seperti ini. Jadi untuk kepraktisan yang ingin mengkonsumsi langsung produk olahan Yumna, jika ingin jika tidak mau repot, bisa langsung mengorder yang sudah siap saji. Tapi jika ingin menjadikan stok, ini Yumna Food sudah menyediakan juga untuk frozen foodnya, dan bisa juga untuk dibawa keluar kota untuk oleh-oleh. Sangat mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Ibu Rismi hari ini yang sudah banyak berbagi tentang bagaimana perjalanan usahanya sampai hari ini. Semoga bisa dapat menginspirasi pelaku UMKM lainnya yang saat ini masih atau baru akan meniti usahanya. Dukungan pemerintah sudah cukup besar seperti yang disampaikan tadi. Semoga bisa mengembangkan UMKM lebih bagus lagi di Kabupaten Bulungan, dan juga membuka lapangan kerja yang lebih besar lagi untuk Provinsi Kalimantan Utara tentunya secara luas. Terima kasih Tribuner, sampai jumpa di talkshow tribunkaltara.com berikutnya di Rumah UMKM, tentu saja dengan para pelaku UMKM yang lebih banyak lagi, dan tentu saja dengan usaha-usaha yang lebih beragam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.